Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali secara Gatotria pagi hari ini bisa jumpa kembali menemani Anda dalam program kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang di Kristiani, di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban Mahfud Manaf, 96,2 Samara FM Tulungagung ada Anwar Fuadi, 88,1 Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah ada Dea, dan di 97 Mitra FM Batu ada Mas Bukti yang bertugas. Pagi hari ini Mitra Muslim dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yakni kita masih mengambil motivasi dari Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang resep ketenangan menghadapi gelombang besar wabah. Kemarin diceritakan beberapa dari Ustaz, dan kemarin banyak sekali mitra muslim yang minta doa yang disampaikan oleh Ustaz kemarin, yang mana beliau mendapat ijazah dari Jaya Haji yang bagus untuk diamalkan, terutama bagi yang sedang sakit, soman, dan lain sebagainya. Ini bagus sekali untuk dilafalkan karena makna dari doa itu membuat hati menjadi tenang. Nah, tapi kalau mitra muslim yang pekan kemarin ada yang tertinggal belum bisa mendapatkannya, silakan WhatsApp saja, nanti saya kirim link, itu sudah bisa Anda akses di laman suaramuslim.net. Pagi hari ini sudah tersambung juga dengan narasumber kita, langsung saja kita sapa beliau, Ustaz Ahmad Junaid Sahal MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raga. Ya, kabar baik Ustaz. Pagi hari ini sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Mas Raga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Raga, pemirsa, mitra muslim, pendengar mitra muslim diberi kesehatan selalu sama Allah Rabbul Alamin. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, masih lanjut ini tentang resep ketenangan menghadapi besar wabah Ustaz ya. Tadi juga sudah banyak sekali respon dari mitra muslim terkait doa-doa yang disampaikan, dan pagi hari ini insya Allah kita akan lebih detail lagi seperti apa resep agar kita lebih tenang menghadapi masa-masa seperti saat ini. Silakan. Iya, betul. Sebelum saya mulai dengan salam, saya tanya dulu. Tadi suaranya agak putus-putus Mas Raga ya. Suara saya gimana? Putus-putus nggak ini? Lancar Ustaz, lancar. Lancar ya, oke baik. Ya, mungkin dari studio Suara Muslim ini ya. Iya, iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatat din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Tak ada kalimat yang paling indah di pagi hari ini kecuali selalu lisan ini berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluhu yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Tak bisa kita hitung, saudaraku, nikmat itu. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Minimalis hamdalah itu terus kita ucapkan, kita wiridkan, kita zikirkan. Ditanya teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang isoman ditanya, gimana kondisinya? Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya itu, gimana kondisi? Masih positif, jangan. Nggak usah jawab begitu. Udah, alhamdulillah, gitu saja.
Karena alhamdulillah itu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu mensempurnakan nikmat. Di saat lagi positif, di saat lagi sakit, ditanya gimana? Alhamdulillah. Itu nanti dibuat sehat sama Allah Rabbul Alamin. Karena di situ ucapan hamdalah itu mampu membuat hati yang bergumuruh karena galau itu bisa menjadi tenang, Mas Raga. Itu yang pertama. Yang kedua, salam dan salawat terus tak boleh lepas juga ada lisan untuk kita ucapkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Rabbul Alamin yang kurang lebih terjemahannya yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hati mereka menjadi tentram ketika mengingat kepada Allah. Dipertegas oleh Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat, eling, zikir kepada Allah Rabbul Alamin, tatma'innul qulub. Qulub, hati yang bergemuruh karena ada persoalan, musibah, karena kena COVID dan lain sebagainya, karena wabah yang terus ini masih belum turun-turun, misalnya gitu kan, itu bisa tatma'innul qulub, bisa benar-benar menjadi tenang gitu, saudara. Dan ketenangan itulah yang akan bisa meningkatkan imunitas kita, kan begitu. Makanya kan kemarin kita bahas ada sebuah quotes ya. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan ketenangan, jadi kecil. Sehebat apapun musibah yang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan tenang, jadi kecil itu, bahkan mungkin menghilang tuh musibah. Tapi sebaliknya seberat, sekecil apapun masalah, ya, seringan apapun penyakit, tapi dihadapi dengan kepanikan, jadilah besar, jadilah penyakit itu berat gitu, saudara. Ketenangan itu sungguh sangat luar biasa. Ada Mas Raga ya, mitra muslim, kemarin saya baca di sebuah grup ya. Ya, grup saya banyak jadi saya lupa baca di grup mana, tapi menurut saya itu bagus. Menurut saya itu bagus, saudaraku. Soal kemudian itu benar atau tidak ya, perlu dicek lagi itu. Yaitu perbandingan antara haji tahun 2021 dengan jumlah yang berhaji yaitu 60.000 ya kan, sama Olimpiade 2021 yang ada di Tokyo. Mungkin Mas Raga di news, di berita kan Tokyo melonjak COVID-nya. Ketika ada Olimpiade itu per hari itu ada 100 yang terpapar lebih gitu kan. Nah itu saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, dibandingkan dengan haji itu 60.000 sama sekali nggak ada yang terpapar COVID kan begitu. Saya langsung ingat materi kita ini. Ya intinya kita nggak usah banding-bandingkan tentang acaranya, pasti berbeda lah acaranya ya. Ini olahraga, ini ibadah, itu pasti berbeda lah acaranya. Tapi ada efek yang luar biasa ya, berkaitan dengan ketenangan. Orang beribadah itu ada keberkahan. Dan keberkahan itulah diantara samrohnya, buahnya adalah sakinah, ketenangan. Orang kalau hidupnya berkah itu kan tenang. Kalau nggak berkah, berarti gelisah, nggak ada ketenangan. Orang haji itu tenang. Nah, tenang itu meningkatkan imunitas. Ada jurnalnya kalau itu, ya nggak? Kata teman-teman begitu. Ada kajian ilmiahnya. Wah, yang namanya ketenangan tuh memunculkan imunitas yang tinggi. Ya mungkin ada itu yang namanya virus. Tapi karena yang namanya imunitasnya tinggi, orang itu kan, Masya Allah terhalau. Sedangkan orang kalau olahraga dalam bahasa Arab itu biasa disebut musabakoh. Musabakoh itu kan saling dahulu mendahului, berlomba-lomba. Jadi ya saling mengalahkan. Nah itu kan menggetarkan hati, ya kan, membuat stres gitu. Imun jadi turun, kagak tenang. Nah viruslah masuk di situ. Ini menurut saya pelajaran yang luar biasa, Mas Raga ya. Ya. Ibu bapak mitra muslim setuju sih, alhamdulillah, nggak setuju juga tidak apa-apa gitu. Tapi menurut saya itu logikanya seperti itu. Kenapa muktamar hebat itu, haji yang luar biasa itu 60.000, bayangkan ya kan?
tidak terpapar satupun itu kan, Masya Allah. Ya tentu ini biqadarillah. Ini tentu qadarnya Allah Rabbul Alamin. Sedangkan yang Olimpiade itu kan nggak sampai puluhan ribu, Mas ya, karena kan dibatasi. Tapi juga terpapar itu, saudara ikhwatadina fillah. Ini ikhwatadina fillah menunjukkan bahwa sebuah ketenangan itu sangat penting dalam menghadapi situasi kondisi di masa pandemi ini kan. Sebagaimana kemarin saya ceritakan kepada ibu bapak ya, bisa nanti lihat di YouTube-nya Suara Muslim Surabaya, mengenai bahwa bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar alaihissalam, bagaimana Hajar yang bergemuruh hatinya karena ditinggal di tempat yang sangat mencekam, tiba-tiba bisa menjadi apa? Menjadi nikmat, bisa menikmati kondisi seperti itu ya karena ingat sama Allah, dan ingat sama Allah membuahkan sebuah ketenangan, dan tenang itulah yang membuat Hajar bisa bertahan dan mampu bisa menjadikan lembah yang tak bertuan menjadi sebuah lembah yang sangat penuh berkah gitu kan, karena di situ muncullah Ka'bah kan begitu. Demikian pula Nabi Muhammad ketika memberikan solusi kepada Abu Umamah yang lagi terlilit hutang, intinya disuruh memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, memohon kepada Allah supaya hilang yang namanya hammi, kegalauan, wal hazan, kesedihan. Jadi bukan disuruh doa kepada Allah minta untuk supaya selesai hutangnya, tidak, tapi mintalah perlindungan, bukan permohonan, perlindungan supaya hati bisa menjadi tidak galau itu, saudara. Artinya apa? Dari dua kisah ini ditambah satu kisah tentang haji tahun ini dan Olimpiade itu menunjukkan bahwa ketenangan itu penting dalam menghadapi situasi kayak begini. Nah, pertanyaan gimana caranya kita bisa menjadi tenang? Nah, ini yang kemarin belum dibahas ya. Gimana cara kita bisa menjadi tenang, saudaraku ikhwatadina fillah? Kalau di artikel saya, Mas Raga, itu ada 3 ya, ada 3 tips untuk bisa tenang. Dalam perjalanan ini ya ada tambahan-tambahan. Tidak apa-apa nanti ditambah lagi. Ini tips ini pokok lah. Yang ketiga ini pokok. Apa yang pertama ini, saudaraku ikhwatadina fillah? Ayo monggo yang lagi mendengarkan, yang mungkin lagi isoman ya kan ya, yang mungkin lagi diuji sama Allah dengan sakit ya kan, lagi diuji dengan Allah ada musibah gitu kan ya. Coba dengerin ini firman Allah atau tip pertama ini, saudara. Apa itu? Yaitu yakini, pahami dulu dan yakinin. Pahami dulu dan yakinin. Apa yang harus dipahami dan harus diyakinin? Bahwa ini yang harus dipahami, semua ujian yang diberikan oleh Allah, ujian yang berat yang diberikan oleh Allah, atau ujian ringan yang diberikan oleh Allah, itu sesungguhnya kecil dan tidak lama, saudara. Tidak berat dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihat firman Allah surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Coba perhatikan saudaraku. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini kan ya. Walanabluwannakum bisyai'in, ini kalau kalimat-kalimat dulu di pesantren itu kalau ngaji tafsirnya itu biasanya kiainya ngasih contoh gitu. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit sambil nyentil kuku di ujung kuku ini. Artinya bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita manusia tuh, hamba-hambanya itu sedikit banget. Nggak ada seujung kuku dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul tidak ya? Mari kita coba lihat logikanya, logika faktualnya. Ini sudah berapa lama sih Mas Raga yang namanya COVID ini? Kan 17 bulan ya? Ya, iya kan? 2 tahun lebih, belum sampai 2 tahun ya. Dan kita berharap tidak sampai 2 tahun. Belum 24 bulan, masih 17 bulan. Kalau dihitung dari bulan Maret, itu sekitar 16-17 bulan. Kalau dihitung dari awal bulan Maret. Saya masih ingat, saya ini termasuk umroh terakhir itu. Setelah saya pulang, ditutup itu 5 Maret itu kan. Ditutup ya. Itu sejak itu kemudian sampai sekarang. Nah kalau dihitung dari bulan Maret itu ya 17 bulan. Atau kalau dihitung Februari 17 bulan. 16 bulan, 17 bulan. Usia saya, Mas Raga, 52 tahun. Jadi selama 50 tahun saya tidak pernah menangin hidup berada di sebuah wabah kayak begini.
Mungkin pendengar ada yang usianya lebih dari 70 tahun. Pernah menangi ada wabah kayak begini enggak? Saya belum pernah gitu loh. Wabah polio belum menangin kita. Ya kan udah lama itu puluhan tahun yang lalu kan ya. Wabah cacar juga belum menangin itu kan. Puluhan tahun yang lalu itu. Dulu saya mendengar ya orang-orang berkata begini, dulu ada masa pagebluk. Isu loro sore mati kan begitu tuh. Kan nyerem banget itu, nyeremin banget itu kan. Pagi sakit, sorenya meninggal gitu kan. Kan serem banget itu masa itu. Tapi saya nggak menangin. Saya menangin cuma hari ini. Menangin saat ini. Saya kira masyarakat juga demikian, kru juga demikian. Menangin di saat ini kan begitu ya. Dulu nggak ada kita nggak menangin. Artinya selama 50 tahun saya hidup, itu belum pernah diberi sama Allah wabah yang sangat pandemik banget, kecuali di saat ini, saudara. Dan itu pun baru 17 bulan. Andai satu saat saya ada cucu diberi umur panjang sama Allah, saya punya cucu, saya punya anak, saya cerita sama cucu saya tentang pandemi yang heboh kayak begini nih kan ya, yang luar biasa. Saya cerita, cucu saya cerita, ada ada ambulana itu bolak-balik itu bunyinya itu menyekam, yang orang-orang ke rumah sakit sampai ada di lorong-lorong karena nggak muat rumah sakit, banyak yang meninggal dunia. Nah, cucu saya tanya, misalnya begitu, Abah itu berapa lama kejadian kayak begitu tuh Abah? Saya ngomongnya 17 bulan nak. Kira-kira cucu saya ngomong apa? 17 bulan. Semencekam itu 17 bulan. Saya pikir 17 tahun Abah. 17 bulan. Artinya enggak banyak gitu loh. Walana beluanakum bisayyin minal khauf. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang lagi diberi ujian sama Allah sakit. Kalau toh isoman itu antara 14 hari sampai 20 hari kan ya sekarang ini kan. Ada yang mungkin 7 hari sudah selesai itu kan. Macam-macam. Bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum semua, Anda semua. Itu jauh, saudaraku. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kita tidak pernah mensyukuri nikmat itu? Orang itu nek wis kadung loro, sing dipikir loro nih, enggak dipikir sakit. Yang enggak, kenapa enggak dipikir? Ya saatnya saya sakit. Ini selama ini saya diberi sehat sama Allah Rabbul Alamin kan begitu. Jadikan pelajaran ujian yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kullu man 'alaiha fanin. Yakin bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini. Sehat nggak abadi sehat. Sakit juga nggak abadi sakit. Ada musibah nggak abadi musibah terus ya nggak. Bahagia nggak abadi bahagia terus. Susah nggak abadi susah terus. Kullu man 'alaiha fanin. Semuanya itu akan berlalu, saudara. Seperti berlalunya pagi hari ini ketika tenggelam matahari itu di ufuk barat. Malamlah muncul dan malam pun tak akan abadi. Dia akan sirna itu malam ketika matahari keluar dari peraduannya di ufuk timur. Saudaraku akhwatati hafizakumullah, itulah hidup. Jadi yakin kita paham, wah ini enggak lama. Sudah insya Allah sebentar lagi selesai. Kan begitu. Nah kalau kita pikirnya seperti itu, insya Allah kita tenang. Jangan dipikir, kok suwe ya, kok gak mari-mari ya. Begitu tuh pikirnya Pak. Masyarakat kan begitu. Kapan ini selesainya itu kan ya. Kapan ini berakhir. Ya, siapa sih yang nggak jenuh? Nggak jenuh lewat Zoom? Masyarakat saya tiap hari Zoom terus ini. Zoom ya terus. Tiap hari. Yang libur tuh hari Senin. Hari Senin itu saya libur. Libur itu artinya nggak ada yang rutin. Selasa ada rutin. Rebo ada rutin. Kemudian Kamis ada rutin. Jumat itu insidentil sebulan sekali. Ya kan? Sabtu itu insidentil sebulan sekali. Minggu, Ahad ada rutin. Jadi ya wis apa mana Zoom-nya itu cuman ada suara. Kalau saya sama Mas Raga kan ini ngelihat wajahnya masih mending. Itu kadang-kadang ketutup semua, hanya ada Oppo, ada Samsung, ada pokoknya namanya nggak jelas itu. Jadi ya jenuh, siapa yang nggak jenuh? Tapi cobalah kita jangan berpikir itu. Kita berpikir sebentar ini, sebentar. Insya Allah akan berlalu. Kalau kita yakin seperti itu,
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim hafizahumullah. Tenang hati itu, tenang gitu kan ya. Enggak lama dibanding dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu masih jauh banget, masih jauh. Ini saudaraku akhwatadin hafizahumullah ya. Ada orang udah sepuh ngapunten ya, sebagai penutup untuk segmen ini. Udah Mas Raga itu kena stroke, lumpuh selama berapa tahun? 10 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia itu protes. Tidak hanya protes kepada siapa saja, ya dia protes kepada siapa saja, sampai protes kepada Tuhan. Waduh, pusing mah keluarganya ini. Kebetulan keluarganya keluarga Muslim taat. Wah, adalah abai bapaknya kayak begitu itu, akhirnya dipanggil lah Ustadz. Nah Ustadz datang itu kan ya. Ustadz itu ketika ngucapin salam itu nggak disauti mas, nggak dijawab. Diem saja, kok mangkel pokoknya ndelok Ustadz yo mangkel, ndelok Al-Qur'an yo wis emoh gitu, wis gak salat bareng-bareng. Pusing kan? Karena 10 tahun dia cuma diranjang. Kebetulan dia pengusaha yang ya berkecukupan. Nah akhirnya apa yang terjadi saudaraku ikhwati dinamika? Ada Ustadz ini datang, sabar mah Ustadznya, ngucapin salam, nggak disautin, ngucapin lagi salam, assalamualaikum Pak. Nggak disautin, assalamualaikum Pak. Mungkin bosan juga ini si bapak ini karena disalamin terus ya kan. Akhirnya nyaut, tapi nyautnya ketus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gitu kan? Enggak, saya mau ngobrol saja. Singkat cerita ngobrolnya begini, Bapak udah berapa lama sakitnya? Gitu. Sudah setelah agak cair ngobrolnya, itu kan ditanya, Bapak udah berapa lama sakit? Udah 10 tahun ini, Pak Ustadz. Gimana ini? Usia Bapak berapa? Usia saya 70, hampir 70. Oh, berarti sakitnya sejak usia 60 ya Pak ya lumpuh. Iya, emang kenapa? Berarti selama 60 tahun Bapak gimana? Sehat enggak? Ya sehat, gitu dia bilangnya. Selama 60 tahun Bapak berbisnis dan bisnisnya menghasilkan holding company kayak begini, ini itu 60 tahun nikmat yang luar biasa ya Pak ya. Diem akhirnya. Coba bandingkan Pak dengan yang 10 tahun. Kata sang Ustadz. Lebih banyak mana Pak dengan nikmat yang Allah berikan. Kira-kira sampai sekarang Bapak pun masih dicabut nggak nikmatnya selama 10 tahun. Kan cuma nggak bisa jalan aja kan. Diam saja. Tolong dipikir Pak. Kuluman alaiha fanin walana beluanakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wa anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dijelasin itu. Setelah itu ditinggal. Masya Allah nangis akhirnya. Itulah kadang-kadang kita manusia hanya melihat fakta ujiannya. Ya kan? Coba mahasiswa tanya ke mahasiswa, saya yang lagi stres itu lagi kuliahnya apalagi ujiannya? Lagi ujian stres luar biasa. Padahal ujiannya cuma 3 dino. Stresnya gak karu-karuan. Pusingnya gak karu-karuan. 3 dino. Dia gak mikir bagaimana dia santai-santai berbulan-bulan kan. 1 semester 6 bulan kan Mas Raga. Ya kan? Ujian akhir semester 3 hari stresnya luar biasa. Sampai gak gelem ngaji. Itu mahasiswa saya itu ketika ngeliburkan ngaji telepon. Ustadz, kalau saya dipanggil Ustadz Jun kalau di kampus. Ustadz Jun, libur dulu ya, minggu tenang. Saya marah itu. Hah? Minggu tenang mau libur ngaji kamu? Saya bilang. Diam. Kenapa nggak mau libur? Mau belajar. Minggu tenang itu kamu tahu nggak kenapa dikasih minggu tenang? Supaya kamu tenang. Lah kamu kalau kemudian minggu tenang malah kayak ambil buku-buku, itu mah nggak tenang namanya. Tenang itu ngaji. Ayo ngaji itu akhirnya. Kenapa kita dengan ujian itu begitu meradang galau? Padahal itu juga tak lama, saudara. Itu baru tips pertama ya, belum tips kedua, ketiga. Insya Allah kita aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baru satu mitra muslim cara agar atau resep agar kita tenang menghadapi masa-masa seperti ini, yaitu pahami dan juga yakini bahwa semua ujian Allah itu kecil, tidak banyak dibanding kenikmatan yang telah Allah berikan. Nanti di segmen berikutnya kita sambung. Ya, tentu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan 0315645555 untuk menelpon atau WhatsApp silakan bisa Anda kirimkan pertanyaannya ke 0855300938. Kajian Fajar Motivasi Al-Quran segera datang.
Terima kasih Anda terus bersama kami Mitra Muslim dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Masih bersama Caraga Satria pagi hari ini menemani Anda sampai jam setengah 7 pagi. Silakan Mitra Muslim yang ingin bergabung bersama kami 0315624555. WhatsApp juga boleh, silakan di 0855 3938. Ustaz, kita ke penelpon pertama Ustaz ya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian. Silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Monggo. Oke. Ini Ustaz, jika di dalam Al-Quran itu kan kata seperti orang beriman itu kan dikasih kata sedikit orang beriman, terus sedikit orang yang bersyukur. Terus di ayat yang tadi kita kaji di surat Al-Baqarah 155 itu kan ada sedikit ketakutan. Tidak, ketakutannya tidak banyak, hanya sedikit saja. Nah, sepertinya apakah ayat ini sudah memang disetting sama Allah, orang-orang beriman itu hanya sedikit, atau golongan orang-orang yang kecil itu ya orang hanya sedikit saja ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun yang ada di Krian sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Ya, terkait sedikit beriman, sedikit bersyukur, sedikit ketakutan. Ini apakah karena memang orang-orang yang beriman sedikit? Ya, secara kalau di teks Al-Qur'annya itu istilahnya qalila, ya kan. Istilahnya qalila. Ini agak berbeda Pak Sodikun dengan yang di ayat Al-Baqarah 155. Jadi kalau qalila itu sedikit itu masih relatif banyak. Ya, sedikit masih relatif banyak. Artinya perbandingan antara misalnya wa qalilum min ibadiyas syakur, misalnya di surat Saba itu kan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba bersyukur. Itu sedikit yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan kata-kata qalil itu perbandingan dengan kasir tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Berbeda dengan Al-Baqarah ini 155 yang untuk membuat kita bisa jadi tenang. Sedikitnya itu jauh gitu loh. Makanya tidak menggunakan kata-kata qalil tapi bisyai'im minal khauf. Jadi min di sini sudah tab'id, udah sebagian bisyai'in. Jadi kalau sudah ada bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit ya kan ya. Tidak ada kata-kata sedikit di sini, tapi bisa dipahami di kata huruf bi di sini, ba di situ bisyai'in. Dalam ilmu balaghahnya seperti itu. Sehingga disebutkan di situ bahwa para ulama menyatakan bahwa yang namanya ujian itu sedikit jauh dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kan begitu kan. Karena nikmat yang Allah berikan itu banyak banget. Berbeda dengan istilah qalil. Kalau qalil itu perbandingannya tidak terlalu jauh kan begitu kan ya. Sehingga antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman itu memang lebih banyak orang yang tidak beriman tapi tidak terlalu jauh. Ya, ada telepon masuk. Oke, kita sapa penelpon berikutnya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Warno. Oh, Pak Warno Magetan. Ya. Ya, silakan Pak Warno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, monggo. Ya, saat ini saya berusia 71 dan selama 71 itu baru saya mendengarkan wabah seperti ini baru sekali ini. Oh. Dan apa yang dikatakan tadi esok loro sore mati, sore loro esok mati itu hanya dalam cerita pewayangan setahu saya. Oh dan iya. Ternyata saat ini saya alhamdulillah ini saya diuji oleh
alhamdulillah diuji sakit. Dan gini Ustaz. Jadi kalau senang itu jangan berlebihan, dan kalau susah itu jangan berlebihan, karena ini susah senang itu cuma diberikan kepada manusia itu cuma 1% aja, dan itu dibagi seluruh manusia sejagat raya ini. Ini bagaimana mohon ceritakan. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Soman ini, Ustaz. Oh, ada Ki Soman juga ya. Masya Allah, nje. Saya baru tahu juga Pak Warno ini usia 71, Mas Reka. Mas Reka udah tahu ya? Iya. Nggak tahu, baru tahu ini. Karena dari suara beliau itu, bayangan saya ngapunten karena nggak pernah ketemu, itu usia 40 gitu loh, dari suara itu kan. Begitu tegas dan keras, kuat gitu suara, power suaranya ini. Mudah-mudahan Pak Warno diberi syifaan ajilah ya, kesembuhan yang cepat. Syifaan kamilah, kesembuhan yang sempurna. Dan saya baru tahu juga dari Pak Warno bahwa itu hanya kisah-kisah pewayang. Yang istilah itu kan, isuk loro, sore mati, sore loro, isuk mati itu kan. Ternyata beliau usia 71, baru kali ini ngalami wabah. Berarti ini memperkuat kajian kita pagi hari ini bahwa sebenarnya apa sih yang kita risaukan, apa sih yang kita galaukan. Wong ini nggak lama juga, insya Allah begitu ya. Oke, ada lagi. Berikutnya dulu. Ya. Kita tampung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Ningsih. Bu Ningsih, silakan. Ya. Ini Pak Ustaz, ini namanya itu dari surat Ar-Ra'd ya, saya tanya. Ada orang yang sakit kembang amben itu ya, yang sudah berbulan-bulan sakit. Terus itu katanya didoain atau dibacakan surat Ar-Ra'd itu selama masih hidup beliaunya. Memang dulu teman saya waktu ngambil di Al-Falah itu tanya sama ustadznya, ya katanya begitu. Setelah oleh 2 bulan, akhirnya yang meninggal dengan sempurna begitu. Yang kedua ini saya ini mantan penderita COVID Ustaz. Banyak tahun yang lalu gitu. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz ketenangan. Yang kedua kita tidak luput daripada pembacaan Al-Quran. Jadi doa-doa apa saja. Di situ saya membaca. Kalau tidak salah itu saya ikutin itu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya baca. Terus di Majmul Harif saya baca semua Ustaz. Daripada saya kosong. Tadi saya di situ, alhamdulillah saya 17 hari dirawat di situ. Saya bisa keluar dari penyakit COVID. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah diberi masih ada kehidupan pada diri saya. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningsih sudah bergabung. Mungkin dijawab yang Pak Sodikun tadi ada yang mau dilanjutkan Ustaz? Cukup sudah kalau Pak Sodikun. Tadi ke Pak Warno ya. Pak Warno. Jadi Pak Warno, terima kasih ya dan mudah-mudahan sampai jenengan sehat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kenikmatan itu jauh telah lebih banyak Allah berikan kepada kita ketimbang yang namanya kesulitan, musibah, masalah, dan sakit. Sehat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada sakit yang Allah karuniakan. Kalau toh nanti dalam sebuah kenyataan ada orang yang memang dalam hidupnya loro terus, ya, gak mari-mari sampai mati ini, sampai wafat, ya itu kan tidak bisa jadikan dalil bahwa ayat ini salah, tidak bisa jadikan dalil bahwa pernyataan Allah ini keliru. Tapi justru ini saudaraku ikhwata dinafidhahumullah menjadi penguat bahwa memang ada 1-2 orang itu yang memang dikendakin berbeda sama Allah Rabbul Alamin. Dan itu bukan menzalimin orang-orang itu, tapi Allah ingin mengangkat derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada telepon masuk. Telepon berikutnya dulu ya sebelum menjawab Bu Ningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Permadi ini ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi, monggo silakan. Ya, Ustaz, tahu dulu pernah saya melihat bagi tiap-tiap ketentuan ada tulisannya, mungkin macam surat Ar-Ra'd ya, apa yang disebut dengan Rikul Ad.
Kharikul Adah itu ya Ustaz ya. Kharikul Karena Adah. agama ini sudah bisa ditegakkan karena dengan hal-hal yang ganjil-ganjil. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dapat pencerahan yang Mas Raga. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permadi. Ke Bu Ningsih berarti Ustaz ya? Iya, jadi memang saudaraku ikhwatadina fillah, Al-Quran itu bisa untuk ruqyah, itu kan ya. Memang ada ayat-ayat dan surat-surat tertentu itu ruqyah yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi secara umum, misalnya banyak Al-Quran atau banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Atau dalam surat ayat yang lain, ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi Al-Quran itu bisa jadi syifa. Gitu kan. Syifa itu bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menyebut penyembuhan itu, proses penyembuhan itu tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga bersifat jasmani. Bisa jadi Bu, siapa tadi Bu Ningsih, bahwa dengan membaca surat Ar-Ra'd itu bisa memberikan sebuah syifa. Begitu. Insya Allah seperti itu. Yang penting yakin aja. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi telepon Mas. Satu penelpon ya, kita sapa terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Majid, Atur bangun doanipun Ustaz Raga. Yang kami hormati Ustaz Jun. Yang kami hormati. Ustaz dalam keluar tema mau dengan hormat khusus untuk yang gerah-gerah dipun tunggaken inggih menika derek kita jamaah atau mitra muslim Rahim gerah sampai pasoman Ustaz. Bangun pada kalau fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita Bu Rofi ini yang biasa gabung juga itu sedang sakit. Iya. Di akhir Baik, nanti kita doain juga untuk kita doain bil khusus juga Pak Irwit yang juga lagi diberi ujian sama Allah sakit, tetapi sudah mulai kelihatan segar tadi ya. Nanti itu juga kita doain. Ada pertanyaan belum saya jawab, saya agak lupa tadi yang terakhir. Pak Permadi ya? Tadi belum Ustaz ya? Bu Ningsih sudah tadi. Bu Ningsih sudah berarti Ustaz? Sudah cukup. Oke, ya. Berarti ke Pak Permadi tentang Kharikul Adah tadi. Kharikul Adah ya. Kharikul Adah itu sesuatu yang di luar kelaziman itu kan. Kharikul Adah itu kan ya. Kharikul Adah itu kalau para nabi disebut dengan mukjizat ya kan ya. Kalau orang-orang soleh disebut dengan karomah itu kan ya. Memang terjadi perbedaan pendapat. Karomah itu kalau mayoritas ulama menyatakan Kharikul Adah karomah ini diberikan kepada orang-orang soleh yang begitu dekat sama Allah Rabbul Alamin, seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Tapi itu biasanya ciri-cirinya tidak pernah bisa berulang dan tidak pernah bisa dipertontonkan. Jadi kalau Kharikul Adah dipertontonkan namanya tukang sulap. Jadi kalau sesuatu yang aneh itu dipertontonkan jeneng tukang sulap Mas Raga. Kayak debus itu kan, itu meragakan atau memperagakan kanoragan ilmu-ilmu kayak begitu, itu bukan karomah. Kalau karomah itu enggak diperagakan, dia muncul dengan sendirinya dan tiba-tiba dan itu tidak terulang lagi. Seperti karomahnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ngirim surat ke Sungai Nil karena Sungai Nil enggak keluar airnya atau ada sungai itu saya lupa sungai apa yang kemudian kering itu kan. Itu dikirimin surat ya, sungainya bisa jadi banjir itu kan. Itu terjadi. Seperti misalnya Sayyidina Umar berteriak dari kota Madinah kepada pasukan yang jauh ratusan kilometer dari dirinya bisa didengar tanpa handphone itu kan ya. Itu karomahnya Sayyidina Umar ya, dan beberapa karomahnya para wali-wali Allah itu tidak bisa diulang-ulang begitu kan ya. Itu kalau sama dengan mukjizat seperti itu. Kalau mukjizat khusus untuk nabi itu ada, dan Islam dalam ajaran Islam juga dipercaya gitu kan. Dan bagi orang-orang tertentu ya misalnya udah ada juga karomah gitu kan ya, atau kemuliaan misalnya
sakit bisa cepat gitu kan. Aneh kan? Satu virusnya nyampe paling 1 jam kena tes PCR negatif, besok tes PCR positif maksud saya, besok tes PCR negatif, itu ada gitu. Nah itu karomah itu orang-orang soleh kayak begitu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup ya Mas Raga ya. Ada lagi tuh Mas Raga? Itu ya Ustaz, sebagai penutup ya. mungkin Kita doa ya. Kita masih lanjutin lagi ya. Ada beberapa tips lagi yang perlu kita sampaikan supaya teman-teman yang lagi isoman bisa mendengarkan dengan tenang ya. Jadi saudaraku ikhwati fillah, sekali lagi teman-teman kita, saudara-saudara saya, teman-teman saya, teman kita semua, saudara kita semua yang lagi diberi ujian sama Allah dengan COVID ini, yang lagi isoman, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan cepat, syifaan ajilah, syifaan kamilah, kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan yang paling penting Allah beri ketenangan ya. Dan saya berharap yang lagi isoman tetap tenang, yang lagi dalam kondisi sakit tetap tenang. Tadi kita sempat kontak sama Pak Irwid ya, beliau wirid istighfar saja Pak Ustadz, itu bagus banget. Jadi istighfar itu yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam ya kan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu ketika berada dalam perut ikan itu cuman nggak ada zikir apa-apa lagi kecuali ya istighfar kan ya. Mengakui sebuah kesalahan. Bisa jadi yang namanya sakit itu jadi kafarat kan begitu. Ah itu yang bisa membuat seseorang bisa menjadi tenang ya. Dan insya Allah itu bisa cepat ya kesembuhannya. Mari kita berdoa saudaraku, mudah-mudahan doa ini saya sebut untuk semua ya pendengar ya. Kebetulan CEO kita juga lagi diberi ujian sakit, mudah-mudahan Pak Irwid juga diberi kesembuhan syifaan ajilah. Tadi yang disebut namanya, ada lagi Pak siapa itu? Pak Warno juga ya, Pak Warno, Bu Rahim, mudah-mudahan Bu Aan juga yang kemarin telepon yang lagi isoman, dan siapapun yang nggak bisa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah kasih syifaan ajilah, syifaan kamilah, syifaan la yughadiru saqama, bismillah turbatu ardina, biri qatibadina yusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina la ba'sa tahurun insyaallah, tahur insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwatatina fillah, ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi masih materi yang sama di pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya pagi hari ini, dan sekian Mitra Muslim kajian Fajar Motivasi Al-Quran.